Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau SMK tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 1 uji kompetensi 1.2. Sekarang akan kita bahas untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 15, gunakan induksi matematika untuk membuktikan setiap formula yang diberikan. Salah satu faktor dari 2 pangkat 2n min 1 plus 3 pangkat 2n min 1 adalah 5, n bilangan asli. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita mulai dari langkah awal terlebih dahulu untuk n sama dengan 1. Sehingga di sini untuk P1 sama dengan 2 pangkat 2n, di sini 2 pangkat 2 dikali 1 min 1 plus 3 pangkat 2n, di sini 2 dikali 1 min 1. Sehingga di sini 2 dikali 1 2 min 1 hasilnya adalah 1. Kemudian juga 3 pangkat 2 dikali 1 2 min 1 hasilnya 3, sehingga di sini 2 plus 3 hasilnya 5. Dan di sini salah satu faktor dari 5 adalah 5, sehingga di sini untuk P1 benar. Kemudian yang berikutnya untuk langkah induksi untuk n sama dengan 2, sehingga di sini P2 sama dengan 2 pangkat 2n, di sini adalah 2 dikali 2, kemudian min 1 plus 3 pangkat 2 dikali 2 min 1. Benar, demikian seterusnya benar hingga diperoleh n sama dengan k. Jadi di sini kenapa benar? Di sini bisa kita buktikan dengan cara menghitung. Jadi di sini 2 dikali 2 4, 4 min 1 hasilnya 3. 2 dikali 2 4, 4 min 1 hasilnya 3, sehingga 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27, sehingga apabila dijumlah hasilnya adalah 35. Dan salah satu faktor dari 35 adalah 5, sehingga di sini untuk P2 benar. Maka di sini karena P2 benar dan di sini bisa diperhatikan hingga diperoleh n sama dengan k, sehingga di sini untuk PK sama dengan 2 pangkat k min 1 plus 3 pangkat 2k min 1 adalah benar. Kemudian akan dibuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1 sedemikian sehingga PK plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali K plus 1 min 1 plus 3 pangkat 2 dikali K plus 1 min 1 adalah pernyataan yang benar. Jadi di sini untuk PK ini tadi sudah dibuktikan bahwa ini benar. Maka yang berikutnya akan kita buktikan bahwa di sini PK plus 1 adalah pernyataan yang benar. Sehingga di sini bisa kita hitung 2 pangkat 2 dikali K plus 1 ini adalah 2 dikali K 2K. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian di sini min 1 plus 3 pangkat 2 dikali K plus 1. 2 dikali K hasilnya adalah 2K. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian di sini min 1. Baik, jadi dari hasil perkalian yang sudah kita jawab, jadi di sini akan kita ubah ke dalam bentuk seperti ini karena di sini sudah terbukti benar. Sehingga di sini untuk 2K plus 2 min 1, di sini jangan teman-teman jumlahkan untuk plus 2 dan min 1. Sehingga di sini menjadi bentuk seperti ini, 2 pangkat 2K plus 1. Dan untuk 3 pangkat 2K plus 2 plus 1 di sini juga jangan teman-teman jumlahkan. Karena di sini apabila langsung dijumlahkan, di sini ya kita akan kesusahan untuk mengubah bentuk menjadi seperti ini. Sehingga di sini bisa teman-teman coret dan di sini untuk 2K plus 2 min 1, di sini min 1-nya kita pindah ke depan, kemudian plus 2-nya kita pindah ke belakang. Jadi di sini untuk 2 pangkat 2K plus 1 plus 2, di sini untuk plus 2, di sini sama saja dengan dikali 2 pangkat 2. Kemudian di sini untuk yang sebelah kanan, di sini juga sama, 3 pangkat 2K min 1 plus 2. Untuk plus 2, di sini sama saja dengan dikali 3 pangkat 2. Sehingga di sini untuk 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, dan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9.
Maka di sini untuk jawaban kita akan kita hapus terlebih dahulu. Ini akan kita rapikan di sebelah sini. Jadi di sini untuk 4 dan 9 kita taruh di depan, sehingga di sini 4 dikali 2 pangkat 2K min 1 plus 9 dikali 3 pangkat 2K min 1. Kemudian yang berikutnya di sini karena 9 dan di sini 4, maka di sini untuk 9 kita ubah bentuknya menjadi 4 dikali 3 pangkat 2 K min 1 plus 5 dikali 3 pangkat 2K min 1. Jadi di sini untuk 9 kita pecah menjadi 2, di sini menjadi 4 dan 5. Sehingga di sini untuk yang 2, jadi di sini yang sebelah kiri, yang di sini saya tunjuk. Jadi di sini 4 dan 4, di sini bisa kita faktorkan, kita keluarkan sehingga di sini menjadi 4 dikalikan 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K min 1. Kemudian di sini untuk yang sebelah kanan di sini 5 dikali 3 pangkat 2K min 1. Jadi di sini bisa diperhatikan dari jawaban kita. Yang pertama di sini 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K min 1. Di sini adalah benar. Jadi di sini salah satu faktor dari ini adalah 5. Sehingga di sini dikalikan berapapun, jadi di sini tidak harus 4, dikalikan 5, 7, 9, di sini tetap faktor dari 5. Karena di sini untuk 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K min 1, di sini sudah kelipatan dari 5. Kemudian di sini juga, jadi di sini 5 dikalikan berapapun, di sini tetap faktor dari 5. Jadi di sini misal 5 dikalikan 7, dikalikan 10, dikalikan 20, dikalikan 100, hasilnya berapapun, hasil tadi merupakan faktor dari 5 karena di sini sudah ada 5. Sehingga di sini untuk kesimpulannya dengan demikian terbukti bahwa salah satu faktor dari 2 pangkat 2n min 1 plus 3 pangkat 2n min 1 adalah 5. N bilangan asli. Jadi di sini karena memenuhi kedua prinsip induksi matematika sehingga di sini terbukti dan di sini nilainya benar. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik. Belajar dari konsep dasar hasilnya mengakar. Mengapa pada segitiga berlaku rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C? Baik, kita mulai dari segitiga itu sendiri dengan sudut A, B, dan C. Untuk sisi yang berada tepat di hadapan sudut A, ini adalah A kecil. Kemudian untuk sisi yang berhadapan dengan sudut B, ini adalah B kecil. Kemudian di sini untuk sisi yang berhadapan tepat di sudut C, ini adalah C kecil. Maka apabila dari sudut C kita ambil sebuah garis, ini adalah garis tinggi, kita beri di sini simbol Y, maka di sini karena garis tinggi ini adalah siku-siku. Sehingga dari segitiga ABC, di sini untuk segitiga ABC tidak harus segitiga sama sisi atau sama kaki. Jadi di sini berlaku untuk semua segitiga. Dengan sudut A dan sudut B, kita belah menjadi 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Maka untuk sinus A ini adalah Y per B. Karena sinus itu sendiri adalah depan per miring. Sehingga di sini untuk panjang sisi Y ini adalah sin A dikali B. Begitu juga untuk Y yang segitiga berada di sebelah kanan. Di sini juga sama, sin B sama dengan Y per A. Sehingga untuk Y sama dengan sin B dikali panjang sisi A. Maka dari kedua persamaan ini akan kita substitusi dengan Y sama dengan Y. Sehingga di sini sin A dikali B sama dengan sin B dikali A. Maka untuk sin A kita pindah ke ruas kanan dan untuk sin B kita pindah ke ruas kiri. Sehingga di sini B per sin B sama dengan A per sin A. Jadi untuk panjang sisi B
dibagi dengan sin B sama dengan panjang sisi A dibagi dengan sin A. Ini untuk garis tinggi yang diambil dari sudut C. Nah, sekarang bagaimana jika garis tingginya diambil dari sudut A? Sehingga seperti ini. Maka di sini pun juga sama, hasilnya adalah seperti ini. Maka dari segitiga ABC yang sudah ditarik garis tinggi dari sudut A akan kita belah menjadi dua, tepat di garis tinggi. Sehingga di sini pun juga berlaku untuk sin B, ini sama dengan Y per C. Jadi di sini Y per C, karena sinus ini adalah depan per miring atau sisi hadapan dibagi dengan sisi miring, sehingga di sini untuk Y sama dengan sin B dikali C. Kemudian di sini untuk sin C sama dengan Y per B. Y per B. Sehingga di sini untuk Y sama dengan sin C dikali B. Maka di sini pun juga sama, akan kita substitusi Y sama dengan Y. Sehingga sin B dikali C sama dengan sin C dikali panjang sisi B. Kemudian di sini untuk sin B kita pindah ke ruas kanan, sin C kita pindah ke ruas kiri. Sehingga panjang sisi C dibagi dengan sin C sama dengan panjang sisi B dibagi sin B. Maka untuk kesimpulan ini tadi, yang pertama adalah apabila kita menarik garis tinggi dari sudut C, dan apabila kita menarik garis tinggi dari sudut A, maka di sini kita sudah mendapatkan dua rumus, panjang sisi B per sin B sama dengan panjang sisi A per sin A. Atau panjang sisi C per sin C sama dengan panjang sisi B per sin B untuk garis tinggi yang ditarik dari sudut B. Maka dari dua persamaan ini, kita sudah bisa menemukan rumus bahwasanya panjang sisi A per sin A sama dengan panjang sisi B per sin B sama dengan panjang sisi C per sin C. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.